Gimana? Sudah pekan ke berapa nih? Pekan kelima ya? Road Iya, to UAS. kelima. Tinggal 3 lagi ya, 3 pekan lagi ya udah UAS. Nggak kerasa ya? Oh iya, akhir November ya. Iya. Awal Desember udah mulai UAS. Seru juga nih. Dike- dikejar deadline jadinya. Oke deh. Tadi teh mau bahas apa ya? Saya sambil cek dulu ininya. Bahas tugas dua yang mirip-mirip, Kak. Apa sih bahas? Tadi teh ada pertanyaan. Ntar ya, saya sambil cek. Mudah-mudahan ini yang... Oh ya nih. Modul 5 tentang apa? Bahas tugas 2. Divergen ya. Oh, ini mah tentang luas. Luas dan volume. Hmm, oh, kebanyakan nanyanya adalah penggunaan integral, luas dan volume ya yang diputar-putar. Maksudnya oh gitu. Jadi kita akan bahas langsung aja ya. Kita coba bahas tentang luas volume pakai integral. Kita bahas. Hmm, hmm, hmm. Luas luas dulu aja ya. Luas integral. Jadi menurut sepemahaman saya, jadi sekali lagi ini mah menurut sepemahaman saya, mudah-mudahan eh, apa mudah untuk dicerna dan tidak menyesatkan. Jadi yang namanya luas itu kan harus daerah tertutup ya. Jadi gini deh analoginya. Kalau luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Nah, sebenarnya luas persegi panjang itu menjumlahkan, jadi konon katanya ya, dalam sebuah matematika itu isinya ada 4. Jadi matematika itu intinya 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sisanya adalah kombinasi dari keempatnya. Contohnya adalah integral. Integral itu bahasanya penjumlahan. Jadi dia itu sebenarnya ada luas nih, pengen dihitung nih luasnya berapa menggunakan integral. Nah, tadi ada yang nanya tuh, yang kuning-kuning apa? Nah, ini tuh disebutnya partisi namanya. Partisi itu adalah bagian terkecil gitu. Jadi dianggap dia tuh kecil banget di sini tuh. Saya kasih warna orange. Kecil banget, tapi ini tuh di zoom, ini tuh udah dapat ngezoom gitu. Jadi sebenarnya mah maksudnya tuh partisi tuh gini gitu. Jadi ini tuh kalau saya zoom jadi kayak jadi ini partisi kecil ini tuh kalau saya zoom jadi gini gitu. Ini tuh terlalu gede. Jadi dia itu menjumlahkan partisi-partisi terkecil. Jadi kayak gini, luas itu menjumlahkan garis-garis. Ini tambah ini gitu. Jadi persegi panjang yang dijumlahin gitu. Kan persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, ini tuh lebarnya, nah si panjangnya itu dibikin kecil banget. Tapi dijumlahin gitu. Kebayang gak gitu? Ini tambah 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 ini dari A sampai B, penjumlahan dari A sampai B. Nah itu integral kan, namanya integral tentu namanya. Nah kalau luasnya bentuk persegi panjang ini kan gampang ya, panjang kali lebar. Nah sekarang kita buat luasnya itu tak beraturan gitu. Kalau gitu kan gampang ya. Nah kita apa kan kita buat menjadi kita buat jadi contohnya gini. Jadi kalau saya biasanya saya gambar kayak gini atau gini deh.
Jadi ini saya punya Y sama dengan fx gitu ya. Dan saya punya gini, curve gini gitu ya, misal gitu ya. Ini saya punya Y sama dengan gx, misal. Nah, terus apa ya? Ini saya gambarin sumbu. Misalnya namanya sumbu X gitu. Nah, kalau pengen nyari luas yang dibatasi oleh ini sama ini kan nggak mungkin ya. Namanya luas itu harus daerah tertutup. Kayak saya punya kayak gini. Luasnya apa nih? Pasti nggak akan bisa. Ya kan? Karena siapa tahu ininya gini ya. Atau gini ya. Atau ya nggak tahu. Karena ini tidak tertutup gitu. Jadi luas ini bisa diketahui ketika daerahnya terus tertutup. Nah, maka ini dibatasi dulu daerahnya dari sini sampai sini, misal ya. Nah, dari sini sampai sini, atau kita bikin gini aja ya. Dari sini sampai sini. Sehingga daerah ininya jadi tertutup. Ini saya putus-putus. Ini artinya putus-putus ya. Nah, artinya apa? Artinya luas yang diinginkan itu adalah luas daerah yang bagian ini saja. Nah, ini. Kebayang gitu ya? Terlalu cekas ya. Iya. Sami deh. Nah, gitulah, kebayang ya? Terlalu ini ya. Nah, misal ini deh. Hijau. Ini agak kalem. Nah, jadi poinnya itu adalah mencari luas yang hijau ini kan. Nah, luas yang hijau ini, aturannya itu, kan dia bentuknya kan nggak jelas. Kita taunya kan rumus luas persegi panjang kan ya. Jadi kalau saya punya luas persegi panjang, luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar gitu ya. Panjang kali lebar, ini kan rumus luas persegi panjang. Nah, kalau bentuknya nggak beraturan gini gimana? Kan nggak tahu. Nah, maka dibikinlah partisi kayak tadi. Jadi kita bikin sekecil mungkin gitu. Nah, udah dibikin sekecil mungkin, kita jumlahin dari ujung paling kiri, yaitu saya sebut namanya A, sampai ujung paling kanan. Namanya B. Jadi saya bikin partisi terkecil. Begitu. Ya, ini kenapa jadi berubah dia? Misal saya bikin partisi terkecil. Nah, partisi terkecilnya itu saya agak tebelin dikit lah ya. Saya iniin. Nah, ini namanya partisi terkecil. Nah, itu. Saya anggap segitu. Nah, namanya luas adalah panjang kali lebar. Berarti bagian ini adalah lebarnya, boleh ya? Atau saya terus pakai ini. Nih. Nah, ini adalah lebarnya, bagian ini adalah panjangnya, gitu ya. Nah, panjang ini saya sebut namanya dx. Dx itu apa ya? Satuan terkecil gitu. Jadi kecil banget dia tuh. Nah, saya sebut namanya dx gitu ya. Nah, ini tuh namanya apa? Ini itu namanya adalah lebarnya. Nah, lebarnya itu adalah pasti selisih antara bagian yang atas dikurangi bagian yang bawah gitu ya. Jadi kalau saya punya di sini 12. Saya punya di sini 5. Berarti segini berapa? 7 kan? Nah, caranya gimana? Dikurangkan 12 kurang 5. Sama ini juga. Jadi saya pengen tahu lebar segininya berapa? Berarti fx kurang gx gitu. Makanya nanti ininya adalah fx kurang gx. Nah, sehingga kalau pengen mencari luas itu sama dengan apa? Integral. Nah, ini tuh integral batas A sampai B. Artinya apa? Menjumlahkan dari A sampai B. Dari A sampai B ya. Menjumlahkan setiap ukuran terkecil ini. Jadi tadi yang saya ceritain, ukuran terkecil dijumlahin. Sepanjang apa? Sepanjang A sampai B gitu. Kebayang gitu? Menjumlahkan si luas yang terkecil ini. Nah, luas ini tuh apa? Panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah fx dikurangi gx, lebarnya adalah dx gitu. Sebenarnya ini bisa dijabarkan lagi sih detailnya. Namanya xi kurang xi min 1 dan seterusnya nanti jadi dx.
Nah, tapi poinnya ini, sehingga luas integral itu adalah ini. Nah, kadang kenapa fx kurang gx? Nah, fx itu dinyatakan boleh juga disebut sebagai y atas namanya. Jadi, y fungsi y tapi bagian atas. Nah, kalau yang ini adalah gx ini adalah fungsi y bagian bawah. Maka boleh juga sebenarnya disebut kayak gini, luas itu sama dengan integral batas AB dari fungsi y atas kurang y bawah. Abah gitu ya. Nah, ingat aja abah ya. Bawah. Atas kurang bawah dx. Nah, inilah luas integral itu begitu. Nah, contohnya sekarang kayak gimana? Suara saya cukup terdengar ya? Jangan-jangan tidak terdengar lagi. Cukup terdengar ya? Cukup. Sampai sini oke ya? Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gimana ya? Misal saya punya ini, tentukan luas dari fungsi ini. Misal tentukan luas dari fungsi ini. Apa ya? Misal ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x. Yang gampang dulu aja lah ya. Mohon maaf kalau terlalu kegampangan. Nanti kita coba bahas yang tadi ditanyain di soal yang ditanyain teman-teman. Nah, misal saya punya ini. Gitu ya. Terus saya punya itu curve yang pertama, saya punya curve yang kedua. Nah, misal ini tuh apa ya? 2 nih, atau ya ini biar gampang aja ya. Ini 2. Misal ini adalah y sama dengan berapa ya? 3x kuadrat biar gampang aja gitu. Atau x kuadrat deh, nggak apa-apa deh, pecahan aja ya. X kuadrat misal gitu ya. Ini kan fungsi kuadrat. Dan yang hijau ini adalah sebuah garis namanya x sama dengan 2. Ya. Nah, pertanyaannya, tentukan luas yang dibatasi oleh, ya. Jadi saya kasih soalnya, saya tulisin. Tentukan luas yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat, x sama dengan 2, dan sumbu x. Nah, gimana caranya? Nah, jadi ini ada 3 buah persamaan atau 3 buah fungsi ya. Yang pertama adalah y sama dengan x kuadrat, x sama dengan 2, dan sumbu x. Artinya, kita harus mencari luas daerah yang dibatasi oleh ketiganya. Jadi, ini adalah x kuadrat, ini adalah x sama dengan 2, ini adalah sumbu x. Kira-kira daerah tertutupnya yang mana ya? Ya, betul banget daerahnya yang ini. Ya. Jadi daerahnya bagian yang ini nih. Nah, itu. Yang ini. Yang kok kurang gimana gitu. Ya gitulah pokoknya. Pakai apa ya? Ungu deh. Nah, ini agak beda jadi warnanya. Jadi luas yang dibatasinya itu yang ungu ini. Jadi 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, sekarang kita pengen nyari luas yang ungu. Gimana? Ya tadi aja udah kita singkat tuh rumusnya. Jadi kalau ditanya itu adalah luasnya sama dengan berapa? Luasnya sama dengan integral dari ujung paling kiri. Nah, ini ujung paling kiri itu ini kan. Sampai ujung paling kanan. Dari fungsinya adalah atas kurang bawah. Nah, maksudnya atas kurang bawah itu gimana? Ini nih. Atas kurang bawah. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nih, atas bawah nih, atas bawah, atas bawah nih. Di arsirannya itu ya. Atas bawah. Berarti yang atas yang mana? Nah, bagian ini adalah fungsi atas, yang ini nih. Nah, bagian ini adalah fungsi bawah. Nah, fungsi atasnya apa? Y sama dengan x kuadrat. Artinya ini adalah fungsi y atas namanya. Nah, kalau yang y bawahnya apa? Ini nih, sumbu x. Nah, sebenarnya sumbu x itu nama lainnya apa? Y sama dengan 0 ya. Nama lain sumbu x itu. Jadi, y sama dengan 0 itu disebutnya y apa? Y bawah gitu. Ya udah selesai. Berarti yang namanya luasnya adalah integral apa? Ujung paling kiri 0 sampai 2. Y atas yaitu adalah apa? X kuadrat
dikurangi Y bawah 0 gitu, dx. Beres deh gitu. Jadinya sama dengan berapa? Ini integral X kuadrat jadi apa? 1/3 X pangkat 3, batasnya 20. Kalau udah kayak gini ya oke lah, saya kayaknya teman-teman udah bisa lah ya. Jadinya adalah 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1/3 dikali 0 pangkat 3. Jadinya berapa ini? 0, pasti jadi jawabannya adalah 8/3 satuan luas. Gitu. Jadi tentukan luas yang dibatasi oleh ini dan ini. Nah, sebenarnya teman-teman tuh harus bisa menggambar. Mungkin tantangannya atau kesulitannya adalah digambar. Kalau luasnya mah kayaknya gampang lah ya. Atas bawah gitu, tinggal dikurangi. Dasarnya dari mana ya tadi? Sebenarnya menjumlahkan, dia tuh menjumlahkan partisi terkecil ini dari ujung kiri sampai ujung kanan gitu. Dijumlahin si luas segi 4 si persegi panjangnya itu. Panjang dx, lebarnya fx kurang gx, panjang dx, lebarnya fx kurang dx, terus jumlahin dari A sampai B gitu. Begitu deh teman-teman. Gimana? Betul, harus digambar dulu ya. Begitu. Sampai situ bisa difahami? Bisa. Nah, sekarang saya kasih, kan di kalkulus berapa ya? Kalkulus 1 ya? Oh iya, kalkulus 1. Saya ngajar kalkulus 1 juga. Di kalkulus 1 itu kan ditanya cara menggambar kan ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar sebuah apa namanya? Sebuah garis atau curve atau apapun lah itu. Nah, caranya adalah yaitu dicek tanya gini kan, kalau x-nya 1 y-nya berapa, kalau x-nya 2 y-nya berapa. Cepet sekali sih. Ya udah nggak usah. Bentar ya. Nah gitu, Kan jadi namanya juga aja. halo, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Teh Santi mau bertanya? Tidak. Nah, kita coba cek mana tadi ya. Luas daerahnya yang dibatasi oleh kurva itu dan garis itu. Oke. Jadi kalau ini kayak ada soal, misal kayak soal nomor 1 ya. Saya kasih contoh soal yang lain ya. Atau saya jelasin dulu cara menggambar gimana? Atau mau langsung soal? Cara menggambar deh ya. Cara menggambar kurva. Nah, khususnya sebenarnya soal-soal kayak gini kan biasanya kurvanya itu adalah kurva derajat 2 atau fungsi kuadrat sama fungsi linier. Nah, kalau saya biasanya saya pelajari bentuk-bentuknya. Jadi kalau misalnya saya punya bentuknya Y sama dengan AX kuadrat, ini pasti bentuknya gini. Kalau enggak gini. Kalau A-nya positif gini, kalau A-nya negatif gini. Jadi kayak, oh ya, kalau enggak gini, gini gitu. Terus kalau misalnya linier, pasti garis ya. Kalau misalnya bentuknya adalah AX plus B, pasti garis ya. Kalau enggak gini, ya gini gitu ya. Nah, cuman tekniknya gimana cara nggambar kurva? Misal yang pertama adalah kalau menggambar persamaan garis lurus ya. Nah, persamaan garis lurus. Jadi kalau persamaan garis lurus itu gini, kalau saya punya 2 as atau gambarkan misal gitu ya. Gambarkan misal 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, caranya gimana? Nah, kalau saya pribadi saya cari yang namanya tipot. Jadi cari yang namanya tipot. Jadi dibikin x-nya dibikin 0, titik potong sumbu x sama sumbu y ya. Jadi dibikin x-nya 0, maka nanti jadinya adalah 0 ditambah 3y sama dengan 12. Maka y-nya sama dengan 4. Dapatlah ini koordinatnya 0,4 gitu. Nah, terus dibikinlah y-nya sama dengan 0. Kalau y-nya sama dengan 0, nanti jadinya apa? 2x ditambah 0 sama dengan 12 gitu ya. Maka nanti jadi 2x-nya sama dengan 12 atau x-nya berapa? 6. Dapatlah 6,0. Nah, nanti ketika udah 2 titik ini diketahui, maka tinggal gambar garisnya. Set, gitu aja gambar garisnya. Set.
dikira-kira aja ya, nggak usah, nggak ya sebenarnya kalau misalnya gambarnya detailnya bagus ya lebih bagus sih. Kalau kayak tugas kayak itu rasa-rasanya sih harus bagus. Dulu pernah saya gambar agak ngasal, agak dikomplain sih sama tutornya, jadi gambarnya tolong diperbaiki gitu. Ya maklum lah. Tapi maksudnya harus ya, kalau paham sih nggak masalah sih menurut saya. Ya cuman kemampuan skill dalam menggambar aja gitu ya. Nah, jadi di sini 0,4. Jadi kita hitung 4 tuh kan di ke atas ya, 0,4 tuh. 1 2 3 4 gitu. Misal kira-kira aja kalau saya mah 4-nya di situ gitu. Terus 6,0 dikira-kira tuh 2 3 4 5 6. Misal di mana 6? Bisa di sini gitu. Nah, udah tinggal ditarik garis aja. Berarti nanti persamaan garisnya jadi gitu. Nah, gitu. Jadi yang gitulah kurang lebih. Inilah persamaan garis dari apa tadi? 2x ya. Apa tadi tuh? 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, sekarang gimana kalau misalnya menggambar kurva pangkat 2? Ya, gimana cara itu? Kalau satu belajar gambar dulu, lupa ingat. Dari gambar-gambarnya ini, dari gambar-gambarnya. Jadi gitu caranya. Nah, sekarang kalau garis lurus kayak gitu. Yang kedua adalah kalau fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat gimana? Biasanya kalau fungsi kuadrat saya carinya, coba kita cek ya. Gambarkan, misal apa yang mau digambar? Gambarkan y sama dengan x kuadrat, misal ditambah 2x dikurang 3, misal gitu ya. Gambarkan fungsi kuadrat itu gitu. Nah, caranya gimana? Sama kayak yang garis. Jadi dibikin apa? X-nya dibikin 0, namanya titik potong sumbu y. Jadi kalau X-nya 0 gimana? Y-nya sama dengan 0 tambah 0 kurang 3. Jadi Y-nya sama dengan berapa? Min 3. Artinya koordinatnya adalah 0,-3. Gitu. Nah, sekarang kalau Y-nya yang sama dengan 0 gimana? Kalau Y-nya sama dengan 0, kalau Y-nya sama dengan 0, kalau Y-nya sama dengan 0, maka nanti jadinya adalah 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 gitu. Kalau Y-nya 0 ya. Terus faktorin deh. 0 sama dengan X plus 3 kali X min 1. Maka saya dapetin X-nya minus 3 atau X-nya 1. Dapatlah koordinatnya. Minus 3,0 sama 1,0 gitu ya. Apa cukup? Sebenarnya cukup. Plus gambarnya harus tahu kalau depannya positif, A-nya positif, kan positif kan senang ya. Kalau senang pasti senyum berarti gambarnya gini, kecuali positif COVID mungkin dulu ya. Nah, itu nggak senang. Kalau yang positif kan senang, berarti gambarnya senyum. Karena A-nya positif, gambarnya pasti gini. Sketsanya udah, bayangannya gambarnya kayak gini, cuman nanti titik-titiknya itu harus dilalui oleh ketiga titik ini gitu. Tapi kalau pengen detailnya lebih mantap lagi, cari yang namanya XP namanya. XP itu apa? Min B per 2A ya. Min B per 2A itu apa? Min B. B-nya. B itu ini. Ini itu adalah B, ini itu adalah A, ini itu adalah C. Jadi min B per 2A. Nah, min B per 2, berarti B-nya berapa? 2, A-nya 1. Jadinya minus 2 dibagi 2 kali 1. Jadinya min 1. Gimana dengan YP? YP-nya tinggal masukin min 1 ke fungsinya ke atas tuh. Min 1 kuadrat ya jadinya. X kuadrat kan ditambah 2X, berarti dikali 2 kali min 1 kurang 3. Jadinya berapa tuh? 1 kurang 2 kurang 3, min 4 ya. Mudah-mudahan nggak salah. 1 kurang 2 kurang 3. Benar ya? Oke, maka nanti ini koordinatnya adalah min 1, minus 4. Nah, tinggal gambarin nih si curve-nya tuh. Mana nih hilang deh. Nah, si kurvanya itu tinggal digambarin. Ini adalah sumbu. Nah, ini adalah sumbu. Koordinatnya berapa aja tadi yang diketahui? Tuh digambarin tuh berapa tuh? 0,-3, berarti daerah mana? 23 ya, daerah sini 0,-3. Terus apa lagi? Min 1, min 1,0. Min 3,0, 1,0. Oh, min 3 ya.
3 deh. Berarti kalau min 3 mah gini dong. Jadi agak ke sini dia. Wing gitu. Jadi sampai mana tadi? 0, min 3. Min 3 itu di mana? Misal min 3, oh 0, min 3 di sini. Min 3 0,0 di mana? Di sini. 1,0 di mana? Di sini. Di sini ya. Min 1,0. Min 1,0 atau berapa deh? 1,0 betul. Nah, terus di sini puncaknya di min 1, min 4. Berarti dia puncaknya di sini. Kebayang nggak? Min 1, min 4. Jadi baiknya ini dikasih ini ya, dikasih titik. Ini min 1, titik minus 4. Ini adalah minus 3, 0, minus 3. Ini adalah 1,0. Ini adalah min 3,0. Nah, jadi kalau misalnya mau digambar curve-nya jadi gini. Jadi ya ini gambar sketsa. Jadi mohon maaf ini gambarnya agak kurang bagus ya. Gitu. Kenapa gambarnya ada yang salah deh kayaknya. Saya curiga ada yang salah. Coba kita cek ya. Apa yang salah? Kak, sumbu Y minus gambarnya nggak ke bawah ya? Yang mana? Sumbu Y kan minus. Oh iya, Gambarnya Masya nggak ke bawah. Allah. Betul. Kenapa minus 3 ke atas ya? Kok saya agak error ya? Betul. Kok saya curiga kok gambarnya kenapa ke atas ya? Mohon maaf. Betul. Terima kasih. Ini gara-gara ininya sumbunya saya kenapa gambarnya gitu? Harusnya gini ya. Oke, terima kasih. Jadi ketahuan nih salahnya di mana. Di sini teman-teman ternyata. Oke, kita ulangi lagi ya. Ini minus 3. Padahal tadi udah. Ini saya udah effort banget sebenarnya nih. Untuk menggambar kayak begini-begini. Ini minus 3. Ini minus 3 gitu ya. Ini min 1 tadi ya. Ini minus 4-nya ada di sini gitu ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan dikasih nama. Untung aja tadi. Nah, kalau ini udah benar. Makanya kok gambarnya senyum kan tadi kan inget patokannya senyum, tapi kenapa cemberut? Untung aja udah cek. Nah, di sini berapa tadi? Minus 3, jadi di sini minus 1, di sini berapa lagi nih? Ini harus kena ini ya. Ini minus 3, ini berapa tadi? Minus 4 deh. Di sini berapa tadi kalau ditarik ke sini puncaknya? Minus 1. Oke, gitu ya teman-teman ya. Pokoknya rapi-rapi teman-teman lah. Jadi yang penting ini puncak ini harus simetris kiri kanan gitu. Nah, itu gambarnya. Beres deh. Sketsa namanya juga ya. Oh iya betul. Gambarnya ke bawah ya. Banyak yang ini. Oke, terima kasih teman-teman. Aduh. Kayaknya saya harus minum dulu deh. Bentar. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum kita akan bahas gimana cara menghitung luas. Coba kita akan cek. Kak, maaf mau tanya. Boleh. Itu yang XPYP itu determinan atau apa ya? Oh bukan. Min B per 2A. Iya, min B per 2 itu apa, Kak? Rumus XP. Maksudnya gimana? Ini, jadi contoh. Jadi kalau saya punya sebuah fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dia kan punya puncak. Puncaknya itu adalah XP-nya sama dengan min B per 2A. Nah, YP-nya itu sebenarnya tinggal masukin aja XP-nya. Atau kalau teman-teman masukin, nanti hasilnya itu boleh pakai rumus ini. D per min 4A boleh. Tapi kalau tahu XP mah masukin aja pakai ini, nggak usah pakai ini. Ribet soalnya kalau pakai D per min 4 gitu. Kenapa? Mau nanya, dapat dari mana? Ceritanya panjang. Jadi itu sebenarnya atau gini deh, untuk menentukan maksimum minimum kan turunan pertamanya 0. Ya. Boleh nih yang paling simpel ya. Kan kalau pengen tahu maksimum atau minimum kan turunan pertamanya 0. Ini turunin aja.
2AX ditambah B sama dengan 0. Nanti 2AX nya berapa? Min B kan. Nanti X nya berapa? Min B per 2A. Nah gitu. Tuh kan jadi min B per 2A. Nah nanti kalau min B per 2A dimasukin ke sini nih, min B per 2A kuadrat bla 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 bla. Nah jadinya gini. Kayaknya itu deh yang dimaksud. Bukan determinan ya, diskriminan. Sip ya. Ya kayaknya ini kan yang dimaksud ya. D diskriminan. Ya itu. Biar makin seger. Oke, gitu ya. Ini baru gambar ya, belum nyari luas. Nah, gimana cara menghitung luas? Cara menghitung luas, misal apa ya? Luas yang dibatasi oleh Y sama dengan, misal apa ya, X kuadrat min 1 atau apa ya, 1 min X kuadrat atau apa ya, 4 min X kuadrat, terus saya ganti. Dan X plus Y misal sama dengan 1 adalah. Nah gitu ya. Ini mudah-mudahan angkanya cocok sih. Tapi saya harus ngecek dulu. Ini tuh kalau disamain jadi apa sih? X kuadrat. Ini kan kalau disamain. Ntar ngocat dulu ya. Takutnya nggak bisa dikerjain lagi. X kuadrat min X min 3. Wah nggak bisa nih. Jadi dia harus 2 nih. Kalau 2 kayaknya bisa deh. Oh ya, tak ganti 2 aja ya. Oke, tak ganti 2 aja. Jadi repot di tengah jalan, angkanya sulit. Nah, jadi luas yang dibatasi oleh itu dan itu adalah berapa? Caranya gimana? Ya, caranya digambarin. Sebenarnya ada sih cara singkat. Cara singkatnya ada. Tapi nantilah. Ya, kurang semenit lah. Kurang semenit dapat. Tapi secara penulisan caranya nanti bingung ya. Kan ujian nggak mungkin. Pokoknya begitu. Nah, jadi saya harap sih kalau ngerjain jangan pakai cara singkat. Sekali lagi, cara singkat tuh gunanya sebenarnya ada gunanya untuk ngecek jawaban kita benar apa enggak gitu ya. Kalau saya gitu sih, saya pakai untuk ngecek jawabannya benar atau enggak. Nah, sekarang kita akan coba bahas berarti caranya gimana, agak sedikit cepat aja ya. Nah, luas yang dibatasi ini dan ini kita gambarin. Jadi saya tulisin Y sama dengan 4 min X kuadrat. Jadi gitu. Jadi saya akan gambar ini misal gitu. Atau sekali lagi pakai kata-kata sendiri ya. Akan digambarkan bla 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 dengan Y sama 4X kuadrat. Dicari sumbu X. Jadi dicari titik potong. Boleh tuh. Akan dicari titik potong sumbu Y. Yaitu adalah X-nya 0 gitu. Kalau X-nya 0 maka apa? Titik potong sumbu Y. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Sehingga nanti titiknya misal adalah 0,4 gitu ya. Sesuai dengan gaya bahasa teman-teman ya. Kalau titik potong sumbu X berarti apa? Y-nya sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan 4 min X kuadrat kan ya. Dan ini dibikin 0 Y-nya. Nanti jadinya 0 sama dengan 2 min X, 2 plus X ya. Difaktorin nih teman-teman. X-nya 2, X-nya sama dengan min 2. Nanti koordinatnya adalah 2,0 dan min 2,0. Misal gitu. Terus apa lagi? Udah ini. Puncak. Titik puncak misalnya. Titik puncaknya apa? XP-YP. XP-nya sama dengan apa? Min B per 2A misal gitu ya. Min B per 2A. B-nya kan nggak ada ya. B-nya 0 kan.
Berarti min 0 per 2 kali min 1. Kan A-nya min 1. Ya tetap aja 0. Sehingga kalau XP-nya 0, berarti YP-nya berapa? Tinggal masukin 0. 4 dikurangi 0 kuadrat. Jadi berapa? Jadi 4. Ya, sehingga saya dapetin 0,4. Kok 0,4? Bener ya? Oke, betul. Nah, maka nanti ketika digambar kayak gimana gambarnya? Kita coba gambar. Oh, ini baru satu ya. Misal digambar kayak gini. Biar agak bagus sedikit gini deh, pakai gini aja kali ya. Bisa dari bawah ya. Ini masalah perihal gambar aja ya teman-teman. Nah, gitu dianya. Berarti di sininya adalah 4 ya. Kan 0,4 nih puncaknya. Nah, di sininya berapa tadi? Min 2,0 sama 2,0 ya. Ya udah gitu. Gambarnya cemberut. Kenapa gambarnya cemberut? Karena A-nya negatif, sedih. Jadi sebenarnya dengan data kayak gini terus teman-teman gambar kayak gini aja udah oke lah, pasti itunya paham lah kayaknya. Tutor juga paham ya. Udah kayak gitu, itu baru satu. Terus habis itu apa? X sama dengan Y. Nah, kita bikin sekat. Kita akan gambar X plus Y sama dengan 2 sekarang. Kalau X plus Y sama dengan 2 lebih gampang nih. X nya 0, X plus Y. Nah, kalau X-nya 0 atau dikata-katain kayak tadi itu menyesuaikan lah ya teman-teman ya, terserah teman-teman. Nanti Y-nya sama dengan 2, kalau Y-nya sama dengan 0, nanti X-nya sama dengan 2. Jadi intinya adalah 0,2 sama 2,0. Set gitu. Wah, mana nih 0,2? 0,2 yang ini. 2,0 yang ini. Berarti gambarnya di sini nih. 0,2 2,0 ya, ini kira-kira lah di situ ya, walaupun ini kayaknya agak skalanya agak salah sih ya, kira-kira namanya juga ya. Nah gitu deh. Nah gitu, jadi ini ceritanya 2 ya, maksudnya kalau gambarnya keren diukur ini 2 gitu, nah ini pas nih. Nah berarti nanti akan ada daerah yang tertutup ya, berarti daerah tertutupnya mana? Nah bagian daerah yang tertutupnya pasti yang ini ya. Nah daerah tertutupnya itu yang dibatasi oleh kedua kurva, garis dan kurva. Ya udah, berarti ini adalah batas ya yang paling kiri, ini batas yang paling kanan. Nah, ini batas yang paling kiri. Nah, sayangnya batas yang paling kiri ini tidak diketahui di soal. Nah, jadi gimana cara mengetahui batas yang paling kiri? Nah, caranya adalah ini disebutnya titik potong. Jadi, akan dicari titik potongnya gitu. Nah, istilah saya akan dicari titik potong. Jadi ini tuh titik potong nih. Antara siapa? Antara garis sama kurva. Ini kan antara garis sama kurva. Nah, jadi gimana dong akan cari titik potong? Dibikin aja Y-nya sama dengan Y. Y kurvanya apa tadi? 4 min X kuadrat ya. Tadi kan kurvanya itu adalah apa tadi kurvanya tuh? Y sama dengan 4 min X kuadrat ya, kurva ini tuh ya. Kalau garisnya adalah X plus Y sama dengan 2. Alias Y-nya sama dengan apa? 2 min X. Nah, berarti ini sama ini ntar diapain? Disamain. Jadi 4 min X kuadrat sama dengan 2 min X. Terus samain deh. 0 sama dengan X kuadrat min X minus 2.
Ya, tinggal pindahin ruas kanan, terus difaktorin X min 2, X plus 1. Maka saya dapetin X-nya 2 dan X-nya min 1. Nah, 2 itu adalah ini, min 1 itu adalah ini. Nah, gitu. Terus tekniknya kayak tadi lagi, gimana cara menghitung luasnya? Kita partisi lagi kayak tadi gitu ya. Jadi kalau mau dibikin kayak tadi boleh kita partisi lagi ini gitu. Menjadi bagian terkecil gini. Gitu. Ya, begitu. Nah, segini apa? Nah, segini itu adalah apa? Fx kurang Gx. Artinya adalah fungsi yang kurva dikurangi fungsi yang garis ya. Awas, bukan yang atas itu bukan berarti kurvanya yang ini ya, yang atasnya yang ini berarti atas, ini bawah. Nah, artinya itu si lebarnya itu adalah fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Ininya adalah apa? Dx gitu. Nah, sehingga yang namanya luas kayak tadi. Oh, berarti luas itu sama dengan apa? Integral dari ujung paling kiri yaitu min 1 sampai ujung paling kanan yaitu 2. Fungsinya apa? Yang atas 4 min X kuadrat. Yang bawah adalah apa? 2 min X ya. Si garis. Dx deh. Udah deh, kalau mau dikurungin tambahin ini boleh. Terus mau disederhanain boleh. Misal luasnya berarti apa? Integral min 1 2 dari min X kuadrat plus X ya. Min kali min kan plus. 4 kurang 2 adalah 2. Jadi plus 2 dx. Terus integralin deh, min 1/3 X pangkat 3. Bisa kan integralin ini mah, nggak perlu pakai teknik, integral biasa aja. Ditambah 2X, batasnya adalah 2 min 1. Dimasukin 2. Wah, agak ribet nih. Jadinya adalah minus 8/3 ditambah berapa? 4 dibagi 2 itu berapa? 2 ya. Kalau dimasukin 2 berapa? 4 dikurang masukin 1. Integral tentu ya teman-teman ya. Integral tentu kayak di bab berapa sih integral tentu? Nah, ini dimasukin jadinya minus ya, min 1 jadi plus ya. 1/3 kalau dimasukin min 1 jadi plus juga, jadinya adalah setengah. Kalau dimasukin min 1 jadi minus 2. Sama dengan minus 8/3 ditambah 6 dikurang 1/3 ya. Dikurang setengah. Dikurang setengah. Betul ya? Ditambah 2. Oh, jawabannya ada setengah-setengahnya gini. Ya udah, mungkin emang begitu jawabannya kali. Ini min 8 dikurang 1 kan min 9/3 ya. Jadi min 3 tambah 6 kurang setengah tambah 2. Ini tambah ini 8 kurang 3 5 kurang setengah 4,5 ya. Nah, gitulah kurang lebih. Jadi 4,5 satuan luas. Ya gitu caranya. Ramai kan? Nah, tapi sebenarnya ada cara singkatnya teman-teman. Kalau dilihat dari sudut pandang, oh sama sebenarnya, tapi agak sedikit sulit kalau misalnya pakainya adalah sudut pandang Y. Nah, kenapa sulit? Karena harus mengubah menjadi DY. Kecuali volume. Karena kalau volume bisa pakai metode cincin, bisa pakai metode cakram. Nah, kalau luas sih, kalau luas, saya nggak tahu ya, kalau luas bisa nggak ya? Setahu saya sih kalau luas tidak semua curve bisa ya. Jadi ada pertanyaan, kalau dari sudut pandang sumbu Y, hasilnya bakal sama kan? Iya. Tapi kalau sudut pandang sumbu Y, ngubah ke X sama dengannya sulit. Kecuali beberapa kasus. Ya, kayak misalnya ini kan Y sama X kuadrat bla bla bla. Ini masih bisa lah ya dibikin X sama dengan. Tapi nanti kalau dibikin X sama dengan, dia apa kurang apa ya? Harus dipecah sih. Harus dibagi ya. Harus dibagi kalau mau terhadap sumbu Y. Jadi harus dibagi 4. Jadi dia nanti jadinya gini. Kebayang saya, baru kebayang saya. Set gitu. Jadi baginya gitu. Ini adalah luas 1. Ini adalah luas 2.
Ini adalah luas 3, ini adalah luas 4. Ini kalau mau pakai sumbu Y. Nanti kita cerita DY ya. Kalau cerita DY ini. Ini baru DX, betul juga ya. Nah, sebenarnya ada cara singkat untuk ngecek ini, teman-teman. Tapi ini hanya berlaku untuk kasus soal kayak gini. Dia hanya dibatasi oleh 2 kurva. Nih cara ngecek benar salahnya ya. Cara singkatnya. Cara singkatnya gini. Kita samain Y-nya sama dengan Y. Jadinya apa? 4 min X kuadrat sama dengan apa tadi? 2 min X ya. Nah, terus nanti kita bikin sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Ya, betul ya? Nah, dicari yang namanya diskriminan. Diskriminan itu apa? B kuadrat minus 4AC ya. Atau sama dengan berapa nih? B itu min 1 kuadrat minus 4 kali 1 kali minus 2. Jadinya adalah 1 ditambah 8 alias 9. Maka yang namanya luas itu sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Maka nanti jadinya adalah 9 akar 9. Jadi ini rumusnya dibagi apa? 6A, A-nya 1. Gitu deh. Berarti 9 dikali 3 ya. Akar 9 kan 3. 9 kali 3 berapa ya? 20 tuh 7. Dibagi berapa? 6. Sederhananya berapa kalau dibagi 3? 9 per 2 alias 4 setengah. Wah, bener. Berarti jawaban ini benar kita. Karena kan kayak saya tadi kan suka salah hitung kan. Nah, khawatir salah hitung, cara ngeceknya gini gitu. Cara ngeceknya gitu. Nah, tapi kan kalau ngerjain soal yang kayak yang tadi tanya nomor 1, tugas kan harus begini nih. Kalau asal jawabannya bener, nggak tahu deh, biasanya suka gitu kan. Tolong digambar ya, poinnya berkurang. Kalau UAS kan bukan pilihan ganda. Kalau nggak salah kalkulus 2 UASnya apa namanya? Esai ya? Ya itu untuk ngecek doang. Kalau nggak salah UASnya ini ya baru pertama kali yang kalkulus 2 tuh UO apa tuh? UO esai ya. Jadi saya sempat nanya sih sama orang UT. Kalau UTM itu kalkulus 1. Kalkulus 1 masih UTM. Kalkulus 2 itu kalau nggak salah UO esai kalau nggak salah. UO esai apa THE ya? Mudah-mudahan THE sih. Tapi kalau UO esai mantap kan. Jadi waktunya 90 menit. Cuman teknisnya katanya belum tahu. Waktunya 90 menit, 1,5 jam. Soalnya nggak tahu deh berapa soal. Mungkin 5 kali, paling banyak. Apa 4? Mungkin ya. Ya nanti berbagi ini ya, pengalaman ya. Yang mengikuti UO esai. Ya semester lalu THE. Nggak tahu deh semester sekarang kan ada UO esai. Saya nandain beberapa mata kuliah sih kalau nggak salah sih. Kayaknya kalkulus 2 deh. Kayaknya ya. Baru semester sekarang. Tapi itu pun nggak tahu ya karena teknisnya belum ini. Belum apa namanya? Belum fix gitu. Begitu. Ya, begitu deh. Jadi soal yang tadi bisa lah ya. Yang mana tuh? Ya ini mah buat ngecek aja ya, jawabannya harus segitu. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 6. Nah ini hanya berlaku hanya 2 ini ya, batasnya 2 ya. Dan X plus Y sama dengan 3. Jadi hanya berlaku gini ya. Tapi kalau ditambahin aja dengan sumbu X itu nggak bisa ya. Atau ada lagi Y sama dengan 1Y. Itu udah nggak bisa tuh. Ya, jadi dia hanya berdua nih, hanya 2 kurve garis sama parabola ini atau fungsi kuadrat. Jadi hanya aku dan kamu nih ya. Jadi kalau ada si dia ini nggak akan bisa nih. Nah coba ini mah ngecek aja ya. Jadi jawabannya adalah berapa nih? Y sama dengan Y ya. Kalau ini Y nya apa nih? X kuadrat ditambah 4X tambah 6.
sama dengan ini y-nya berapa? 3 kurang x gitu. Jadi x kuadrat ditambah 5x pindah ke sini berapa? Plus 3 ya. Betul ya ini? Wah, ngeselin nih, pasti jawabannya susah nih. Oke, diskriminannya berapa nih berarti? Sambil ngecek dulu ah. Takutnya saya salah. Saya kalau malam tuh agak kurang fokus. Oke, benar ya? Nah, maka diskriminannya sama dengan apa? B kuadrat. Berarti 5 kuadrat minus 4 kali 1 kali 3. Jadi berapa nih? 25 dikurang 12. Jadi berapa? Wah, ngeselin nih. 13. Ini nggak salah. Waduh, bikin soal gini-gini banget. Luas sama dengan apa? D akar D ya. Ingatnya tadi D akar D per 6A kuadrat. Jadi D-nya adalah 13 akar 13. Kok bisa ya? Per 6. Ntar dulu. Takut saya ada salah ngetik soal kali ya? Oh iya. Akar-akarnya ini. Akar-akarnya tidak. Soalnya benar kok, Kak. Kenapa? Soalnya benar. Iya. Emang mengerikan. Emang bener mau pakai yang cara yang atas pun pasti gitu. Pasti kesulitannya di mana? Pasti kesulitannya gambarnya. Angkanya nggak bulat. Wah, menyiksa sekali. Ya udah kalau kayak gitu mah pakai gini aja. Diminta pakai cara itu nggak sih? Digambar nggak sih? Di situ sih tidak ada ketentuan untuk digambar, tapi kan untuk menjawab Sulit. soal kan pertamanya harus Iya. gambar. Orang jawabannya kayak gini sulit lah. Jawabannya gitu. Nah, gambarnya kayak mana itu? Ya, gambarnya biasa aja. Cuman akar-akarnya itu sulit nanti. Jadi akar-akarnya kalau gambar mah nggak jadi masalah kalau gambar. Cuman nanti yang masalah itu adalah tipotnya. Kayak misal ini x kuadrat tambah 4x gitu kan. Kalau x-nya 0, y sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Y-nya 6 gitu kan. 0,6 gitu aja. Kalau y-nya sama dengan 0, x-nya berapa? 0 sama dengan, sama kayak tadi saya ceritain, saya percepat aja ya. Dikali 6 jumlah 4 ada nggak? Nggak ada. Ya udah nggak ada. Ya udah nggak ada. Terus habis itu apa? Bukan x ini ya. Tidak ada gitu ya. Tidak ada titik potong dengan sumbu x gitu. Terus cari xp-nya berapa? Min b per 2a. Berarti minus 4 per 2 kali 1. Berarti minus 2. Sehingga yp-nya berapa? Masukin 4 dikurang 8 tambah 6 gitu kan. Jadinya 2 misal. Jadi min 2,2. Ya gitu-gitu aja. Langkah-langkahnya begini. Cuman ini maksud saya tuh aduh, habis lagi ininya. Mau geser sulit. Saya pindahin ke sini ya. Nah, kalau digambar kan begini. Gambarnya 0,6. Ini kan senyum gambarnya ya. Min 2,2. Berarti min 2,2 itu di sini ya. Puncaknya min 2,2. Ya, ini min 2,2 kan di sini ya puncaknya. Berarti dia gambarnya gini. Ini mah sketsa saya aja ya gitu ya. Enggak dong, dia cemberut deh. Senyum. Itu kan min ke min kan, Kak? Astagfirullah. Kiri ke bawah. Ke atas ya. Kebalik malah saya. 2 kali saya malah kebalik ya. Kenapa ini saya jadi kebalik ini ya? Ini min 2,2 kan?
Nah, terus nanti pas digambarin jadi gini. Salah kan? Gini. Nah, senyum kan? Jadi nggak ada tipot dianya. Terus di sininya berapa nih? 0,6. Berarti 6 ya. Ini puncaknya. Begitu gambarinnya. Terus habis itu yang satu lagi apa garisnya? X plus Y sama dengan 3. X-nya 0. Y-nya berapa? 3. Y-nya 0. X-nya berapa? 3. Nanti 3,3. Ini tuh 2 ya. Wah, 6-nya di atas. Gambarnya kurang keren nih. Kalau 6 tuh agak atas. Ini kan 2 ya. Terus saya perkecil aja ini. Segini aja ya. Kita bikin mini aja ya. Ini min 2. Nah, ini 6. Nah, gitu. Jadi nanti gambarnya gini. Nah, gitu. Jadi gitu kurang lebih. Ya, ini min 2,2. Ini 6. Nah, maksudnya ketika gambar X plus Y sama dengan 3, X-nya 0, Y-nya 3 gitu ya. Y-nya 0, X-nya 3, nanti gambarnya jadi gini. Bukan garis ya. Ya, gitulah. Berarti di sini kan ada titik potong. Batasnya kan. Nah, ini yang bikin dia sulit. Nah, gitu. Nah, ini yang bikin dia sulit. Nah, luasnya kan yang ini dia, luasnya. Kalau gambar mah gini. Yang membuat dia sulit itu mencari batasnya. Nah, batas-batas ini itu cara nyarinya gimana? Disamain, Y-nya sama dengan Y. Maka apa yang terjadi? X kuadrat ditambah 4X ditambah 6 sama dengan X min 3. Sorry, 3 min X. Ada. Oke. Gitu kan? Maka nanti jadinya apa? Yang jadi masalah tuh batasnya. Yang jadi masalah tuh batasnya. Jadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 3. Nah, ini batasnya itu. Harus pakai X-nya sama dengan min 5 plus minus akar apa nih? B kuadrat min 4AC ya. 25 dikurang 4AC. 12 dibagi 2A. Gitu. Jadinya adalah min 5 plus minus akar 13 per 2. Artinya batas yang kecilnya adalah min 5 min akar 13 per 2. Batas besarnya adalah min 5 plus akar 13 per 2. Nah, yang membuat sulit itu adalah batasnya. Begitu. Jadi nanti jawabannya apa? Ini atas, ini bawah. Atasnya garis, bawahnya kurva. Berarti nanti luasnya sama dengan apa? Luasnya sama dengan integral batas bawahnya ini, batas atasnya ini, dari fungsinya adalah 3 min X dikurang 4 min X kuadrat. Kok ini mah soal yang tadi saya. Apa tadi fungsinya? Jadi, itu. 3 min X 3 min X dikurangi X kuadrat ditambah 4X tambah 6. Nah, gitu. Gitu. Nah, yang bikin sulit itu ini. Masukin angka yang berjelimet itu. Uang hasil akhirnya tadi pakai cara singkat berapa tadi? Nah, orang dianya pakai
jadinya segitu. Menurut saya ini udah aneh aja, 13 akar 13 per 6. Iya, betul. Iya, mau pakai diubah jadi X plus 2 kuadrat tuh karena apa? Karena batas si X-nya ini yang dia ribet. Jadi batas X-nya ribet, pasti ke Y-nya juga ribet. Begitu ya. Ya kalau ya misal teman-teman gini aja pokoknya. Sehingga dapat, ya tulis aja tadi apa? Dapat jawabannya segini nih. Nah, pasti jawabannya segini. Ini pasti dijamin. Ya. Jadi makanya pas tadi saya ngecek, lah angkanya kok begini banget. Jadi tinggal dicek aja begitunya. Set mana tadi? Nah ini. Ini ya. Lalalala. Gitu. Nah ini aja. Nah sehingga didapatkan gitu. Atau kalau mau berjuang dikit boleh integralin dulu, masukin ini pura-puranya. Sehingga didapatkan 13 akar 13 per 6. Gitu aja. Ya ini berjuang dikit lah, jadi min sepertiga X kuadrat pangkat 3. Nanti X nya dimasukin ini gitu. Atau mau ditunjukkan dengan cara yang lain gitu, yang tadi pakai cara yang tadi. Jadi kalau cara yang tadi nggak boleh, nggak apa-apa, saya mah udah gambar yang ada gambarnya gitu sesuai. Jadi biar dosennya tahu kok bisa dapat 13 akar 13 per 6. Ya orang malesin lah masukin ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Untung aja tadi tak cek ya. Ternyata memang angkanya begitu ya. Apalagi ya? Wah, ada yang pengen metode matematis. Ini kalkulus juga saya keteteran. Beberapa pekan saya sakit. Saya pengen fokus dulu sih, yang kalau kalkulus kan banyak yang ini ya, banyak yang butuh, jadi ya sepertinya agak penting gitu. Apalagi nih? Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Nah sekarang volume ya. Aduh, udah jam berapa nih? Oke, volume lah. Oh iya, tadi pakai DY dulu. Ternyata ini ya, ternyata apa namanya? Lumayan juga. Nah, kalau dianya terhadap DY gimana? Nah, kalau terhadap DY gini ya. Saya sekilas aja yang DY ya. Nah, ini di sini kita ke apa namanya? Ke volume. Nah, kalau terhadap DY kurvanya berarti dia biasanya begini. Gitu ya, atau gitulah maksudnya. Gitu ya. Kurvanya begitu, ini terlalu lebay kayak. Saya potong aja kali ya. Nah, gitu ya. Nah, saya pengen nyari luas kayak tadi aja, tak bagi nih. Aduh, kok miring? Nggak mungkin deh. Ternyata mata saya yang silindris. Ini kan pakai sistem. Saya kira miring. Oke, di sini kasih batas A, ini saya kasih batas B. Ya sama lah kayak tadi. Jadi pengen nyari luas yang mana? Luasnya yang ini. Gimana cara nyari luas? Luas itu menjumlahkan dari A sampai B dari partisi terkecilnya itu ya ini si segi 4 panjang kali lebar gitu.
gitu ya. Jadi ceritanya gitu ya. Atau apa nih, pakai pinky. Nah gitu. Segini itu adalah apa? dx ya. Segini itu adalah dx. Nah segini itu adalah apa nih? Selisihnya dari yang kanan kurang yang kiri. Berarti ini adalah, nah ini bukan y sama dengan, biasanya dia x sama dengan misal apa nih, fy. Nah ini x sama dengan gy. Nah saya nyebutnya ini adalah x kanan. Saya nyebutnya ini adalah x kanan. Nah ini saya nyebutnya adalah x kiri. Nah jadi lebar ini lebarnya dx. Nah sekarang si panjangnya adalah apa? Panjangnya adalah x kanan kurang x kiri ya. Jadi x kanan kurang x kiri. Tulisnya di mana ya? Nggak kebaca. Nah ini x kanan kurang x kiri gitu aja. Nah berarti ini yang namanya luasnya sama dengan apa? Luas sama dengan integral AB. Nah di sininya adalah x kanan kaki ya, dikurang x kiri. Nah saya ingatnya kaki abah ya. Nah cuman pakainya dy. Nah dalam gambar kanannya apa? Yang kanan itu fy. Jadi fy dikurang gy yang kiri. Jadi fungsinya harus dalam bentuk y dy. Nah gitu deh. Contohnya gimana? Nah ini tadi yang mungkin tadi Mas siapa tadi? Mas Ariski ya. Nah maksudnya bisa dx dy itu gini teman-teman. Misal saya punya kayak gini. Misal ya. Saya punya salah. Misal saya punya ini adalah sumbu y, ini adalah sumbu x. Nah, ini saya punya kurva gitu. Saya katakan ini kurvanya adalah apa ya? Y sama dengan berapa ya? Misal akar x aja ya. Atau biar agak seru apa ya? 2 akar x ya. 2 akar x. Ya udahlah 2 akar x gitu. Misal ini adalah 2 akar x ya. Nah, terus saya punya gini. Ini itu adalah x sama dengan 1 misal. Tentukan luas yang dibatasi oleh x sama dengan 1, y sama dengan 2x, dan sumbu x. Nah, ini sumbu x. Berarti daerahnya yang mana? Daerahnya yang ini ya. Nah, saya pengen tahu yang daerah ini. Nah, kalau teman-teman pakai dx, boleh. Tapi harus tahu yang namanya y sama dengan ya. Berarti kalau mau pakai dx gimana? Kalau mau pakai dx. Berarti ini adalah atas, ini adalah bawah ya. Gitu ya. Kalau mau pakai dx, atau ini saya gambarnya saya copy paste saja ya. Nah gitu. Kalau mau pakai dx, kita singkat cerita, berarti luas sama dengan apa? Batasnya dari ujung kiri 0 sampai ujung kanan 1. Jadi luas itu sama dengan integral 01. Fungsi atasnya adalah 2 akar x ya. Fungsi bawahnya adalah ini kan. Sumbu x itu 0. Oke. Berarti jadinya sama apa? 2 akar x. 2 akar x itu x pangkat setengah. Ya, jadi x pangkat setengah itu setengah tambah 1. Jadi x pangkat setengah itu tambah 1 berapa? 3/2. Saya pengen langsung 2/3 boleh ya? Jadinya adalah 2 dikali 2/3 x pangkat 3/2 alias x akar x. Dikasih batas berapa nih? 1, 0 gitu. Maka nanti hasil akhirnya adalah 4/3. Ini kan 4/3. Nah, dimasukin x akar x-nya. Berarti 1 akar 1 dikurangi 0 akar 0. 1 akar 1 kan 1, 0 akar 0, 0, 1 kurang 0, 1. Kalau dikali 4/3, 4/3. Nah ini kalau pakai dx. Nah, karena partisinya atas bawah ya. Ini partisi. Nah, kalau misalnya bagian yang ini saya pengen pakai dy gimana? Nah, ini saya pengen pakai dy, berarti partisinya ini kan kanan kiri. Berarti bagian ini adalah kanan, bagian ini adalah kiri.
Nah, kanan ini adalah X sama dengan 1, kiri ini X sama dengan berapa? Ini pindahin dulu. Jadi Y per 2 sama dengan akar X. Berarti kalau dikuadratin Y kuadrat per 4 sama dengan X gitu. Kebayang? Jadi ininya dipindahin dulu. Y per 2 sama dengan akar X, X-nya adalah Y kuadrat per 4. Nah, maka nanti yang namanya luas sama dengan berapa? Luas sama dengan integral dari 0 sampai, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, ini harus dimasukin dulu nih. Ketika X-nya sama dengan 1, dimasukin ke sini. Akar 1 berapa? 1. Dikali 2. 2. Jadi Y-nya berapa? 2. Jadi kalau X-nya 1, berarti Y-nya di sini berapa? 2. Jadi batasnya itu bukan 0 ke 1, tapi ke atas. 0 ke 2. Jadi luas itu sama dengan berapa? Jadi luas ini, kita taruh sini aja. Luas ini sama dengan integral, batasnya adalah 0,2 dari fungsi kanan. Fungsi kanannya adalah 1. Fungsi kirinya adalah berapa nih? Tadi Y kuadrat per 4 gitu. DY. Nah, secara proses beda ya sama yang atas ya. Secara proses beda ya sama yang atas. Secara proses beda sama yang atas. Nah, tapi secara hasil harusnya sama. Coba kita cek ya. Jadi kita integralin jadinya berapa? Y dikurang. Ini Y kuadrat integralnya sepertiga. Kalau ada per 4 jadi 1/12 Y pangkat 3 ya. Batasnya 2, 0. Gitu. Masukin 2. Berapa nih? 2 dikurang 1/12 dikali 2 pangkat 3 berapa? 8 dikurang 0 ya. Kalau dimasukin 0 kayaknya nggak ngaruh deh, 0 ya kayaknya. Oke, maka jadinya 2 dikurang 8/12. 8/12 berapa ya sederhananya? Bagi 4, 2/3. Bener ya? Berarti 6/3 dikurangi 2/3. Jadi berapa? 4/3. Nah, itu dia. Hasilnya sama. Jadi lebih ribet ya, tergantung sebenarnya. Kalau saya sih kalau luas, kalau fungsinya dinyatakan dalam X semua, enaknya pakai dx. Kalau fungsinya dinyatakan Y, kalau maksudnya X Y sama dengan ya, pakainya dx. Kalau misalnya dianya X sama dengan, pakainya dy gitu. Bentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke, cek. Gimana? Ada yang tanyain, maaf. Jadi poinnya ini adalah terhadap dy. Jadi ini teh apa ya? Tadi belum saya luas terhadap dy. Kalau tadi terhadap dx ya. Di sini saya namain tadi. Terhadap dx. Oke, selanjutnya adalah volume ya teman-teman. Gimana, masih semangat tidak? Atau udah pada ngantuk? Lanjut? Yang volume lanjut nggak? Atau nggak perlu yang volume? Aduh. Nah, sekarang volume. Volume benda putar. Jadi nama juga volume benda putar ya. Jadi kalau volume bendanya tidak diputar, beda cerita. Namanya kalkulus 3 nanti. Nanti kan habis kalkulus 2 ada kalkulus 3 ya. Nah, jadi volume benda tidak hanya diputar gitu. Itu kalkulus 3 dia. Gitu. Nah, dulu. Iya, jadi namanya integral lipat 3. Wah. Nah, ini spoiler ya. Seingat saya gitu ya. Saya mau, kalau nggak salah saya mau bikin itu. Itu kalau nggak salah materi THP. Kalau nggak salah ya. Jadi salah satu materi THP itu adalah kalkulus 3. Itu tentang volume. Tentang volume kalau nggak salah.
Dan Lagrange. Saya jadi keingetan mau bikin konten itu soalnya buat TAP. Jadi sekarang tuh saya tuh fokusnya kalkulus sama TAP. Mungkin semester depan lebih banyak lagi, doain ya. Sehat dan bisa bikin. Mudah-mudahan tadi ada yang nanya soalnya metode matematis ya, nanti deh ya. Ini dulu aja nih. Nanti kalau semuanya saya bahas jadi dosen beneran saya nanti. Amin ya Allah. Ini juga udah mulek saya tuh sebenarnya. Volume benda putar. Nah, volume benda putar tuh contohnya gini deh. Tak bayangin gini. Ini saya punya gimana ya? Nih saya punya kotak. Ini kan 2 dimensi kan? Iya kan? Ini kan 2 dimensi. Nah, si volume kok nggak enak ya? Nah, ini agak adem. Nah, si kotak ini tuh mau saya puter. Jadi si kotak ini tuh mau saya puter. Diputarnya terhadap apa? Ya tergantung terhadap apa. Kalau diputarnya terhadap ini, nah makanya suka ada kan dianya lambang kayak gini ya. Maksudnya diputar 360 derajat. Maka akan menjadi apa? Coba. Punya kertas ya teman-teman. Ini kertas itu kan bentuknya kotak. Terus teman-teman puter gitu. Puter. Gimana sih? Puter. Tapi muternya semua segini. Puter. Jadinya apa nih teman-teman? Coba. Ada yang punya kertas nggak di rumah? Jadinya diputer. Jadinya apa? Nah, jadinya adalah bentuknya adalah tabung. Betul. Ya enggak? Kalau ada kertas diputar 360 derajat. Makin cepat, makin kelihatan tabungnya. Nah, ya gitu ya. Nah, itu namanya volume benda putar. Sebenarnya kalau yang kayak gini kan karena volumenya disebut tabung, ngapain pakai integral kan ya? Ya pakai volume tabung aja kan. Volume tabung itu berarti apa? Prisma, berarti jadinya PR kuadrat dikali T ya, tinggi. Udah beres. Yang jadi masalah bentuknya nggak selalu kotak ya, nggak selalu segitiga. Kalau segitiga jadinya apa? Kerucut ya. Ya nggak. Kalau saya punya segitiga, saya puter nih, diputer. Jadinya kerucut tuh. Ya kan? Nah, yang jadi masalah kan kalau saya punya kayak gitu diputar jadinya apa? Konelo apa nih? Gitu ya, bergerinjel-genjel gitu kan? Nah, makanya butuh volume pakai integral. Gitu, teman-teman. Awal muasalnya atau langsung aja kali ya. Sebenarnya prinsipnya sama kayak luas. Kalau teman-teman ngerti luas, harusnya volume lancar sih sebenarnya untuk ngegambarnya ya. Nah, saya bikinnya kayak tadi aja. Berarti kalau saya punya curve gini gitu, katakanlah Y sama dengan Fx, terus saya punya curve Y sama dengan Gx, kok ada suara ciu-ciu-ciunya. Nah, misal saya punya kayak gitu. Nah, di sini adalah sumbu X misal gitu. Saya punya sumbu. Saya punya kotak. Kalau diputar jadi apa teman-teman? Terhadap ini. Kalau tadi kan tabung, kalau ini apa? Kalau diputar, ini jadi ke sini. Ini jadi ke sini. Ini jadi ke sini. Ini jadi ke sini gitu. Jadinya apa nih? Tapi ininya bolong. Kebayang nggak? Tengah-tengah, karena ini doang yang dicari kan. Diputar, tengah-tengahnya bolong. Nah, ini jadinya adalah ya volume benda putar yang tengah-tengahnya bolong gitu ya. Jadi disebutnya apa ya? Tabung tengah-tengahnya bolong gitu ya. Paralon lah gitu ya, gitu kan.
tabung tapi tengah-tengahnya bolong. Ya gitu. Nah ini juga sama ya. Jadi makanya saya gambar secara umum. Jadi kalau ada lengkung-lengkung gini, maka nanti kalau saya putar terhadap, kalau diputar terhadap sumbu X, maka apa yang terjadi? Yang terjadi tentunya harus ada daerah yang ingin diputarnya. Daerahnya mana? Ya ini, daerah yang diputarnya dibatasi A sampai B. Mirip sama luas. Kalau luas kan si persegi ya. Jadi menjumlahkan kotak-kotak gitu ya. Luas persegi panjang kan, dijumlahin dari A sampai B. Nah kalau volume, jadi kita gambarin dulu, kalau volume itu berarti karena dia diputar. Jadi maksud tadi itu ada yang nanya kan, maksudnya diputar itu gimana? Maksudnya siapa yang nanya? Tapi kayaknya nggak di sini ya, siapa ya? Soalnya izin katanya nggak bisa, kalau nggak salah sih. Jadi ini kalau diputar, pasti bayangan ininya ada di sini. Gitu. Bayangannya ada di mana? Ada di sini. Aduh, ke bawah ya. Terlalu gede gambar saya. Ini jadi ke sini, ini jadi ke sini. Ini jadi kemana? Jadi ke sini. Ini jadi kemana? Jadi ke sini gitu. Kebayang gitu jadinya. Ah, gitu. Kebayang gitu jadi gambarnya gitu. Tapi kebayang tapi nggak gini dianya, gerinjil-gerinjil gitu loh. Kebayang nggak? Kebayang? Tidak? Ya kalau misalnya tidak terbayang ya sudahlah. Jadi poinnya adalah kalau diputer, ini diputar ke sini. Jadi dia itu ada sebuah bangun ruang yang tengah-tengahnya itu bolong, tapi berkelok-kelok gitu, nggak ngerti lah gimana ya. Kalau misalnya teman-teman bingung ya udah deh, kita langsung aja ke aplikasinya kayak gimana. Jadi pasti ini yang pengen diputar yang, duh saya nggak bisa ngegambar 3 dimensi ya gimana ya. Iya, ada yang kebayang, ada yang enggak mungkin ya. Kan nggak kelihatan layarnya. Ini apa nih? Aduh, mohon maaf saya baru lihat chat-chatnya ya. Bukan buat garis X dan ya, tapi X dan Z. Apa nih? Apa saya nggak paham. Layarnya muter-muter itu mah ini ya, internetnya ya. Oke ya, sip ya. Kebayang ya? Kebayang ya? Aduh, tapi kehapus. Ya sudah lah ya. Jadi mohon maaf. Ini saya nggak. Jadi ini tuh jadi dia tuh diputer ke sini, ini diputer. Ini mohon maaf nih kalau gambarnya kurang keren ya. Ya gitulah pokoknya digambar ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, pas ke sininya harus mirip nih kayak gini. Si gerenjelnya itu harus gitulah pokoknya teman-teman ya, kebayang ya. Saya agak kurang bisa menggambarnya ini karena nyusah-nyusahin saya ini ya. Saya yang bikin gambar kurva ini sebenarnya bisa sih harusnya. Kalau mau niat, saya coba giniin aja ya. Saya coba flipin. Nah, gini deh. Lah gitu, cakep banget. Kenapa nggak kayak tadi ya? Kan jadi bisa gini. Nah, gini teman-teman. Jadi volumenya jadi gini. Sini. Gitu ya. Gitu. Tuh kan jadi saya jadi bisa mengikuti alur-alurnya gitu kan. Nah, si gerenjalnya sama. Jadi gitu kebayang. Jadi si volumenya itu bagian yang hijau ini sama yang hijau ini gitu. Kalau dilihat dari sini ya. Kalau dilihat dari sini bagian ininya bolong. Gitu ya. Pas ya rata-rata mudah-mudahan teman-teman kebayang. Nah, kalau misalnya luas kan tadi apa menjumlahkan kotak-kotak gitu kan. Ini juga sama. Nah, ini menjumlahkan lingkaran. Jadi kalau misalnya kayak gini nih. Saya punya lingkaran luasnya apa? Pi r kuadrat. Kalau saya punya luas lingkaran gini apa? Kalau yang saya tanya bagian yang ini. Pi r
luar kuadrat dikurangi pi R dalam kuadrat, kan gitu ya. Lingkaran gede dikurangi lingkaran kecil. Jadi kalau ini lingkaran paling luar, ini lingkaran paling kecil, paling dalam, berarti dia R luar, luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam, gitu ya. Begitu. Nah, ini juga sama. Jadi ini dianggap sebagai sebuah lingkaran, kan? Jadi partisinya itu adalah, kalau saya ambil partisi ini, kok jelek banget sih. Nah, partisi ini kan lingkarannya. Lingkaran itu apa? Tapi tebelnya itu disebutnya dx gitu, tebelnya itu, tingginya itu. Nah, si jari-jarinya itu apa? Ini kan, jari-jarinya itu gx. Tapi karena saya pengen nyari volumenya itu adalah segini, lupa lagi segini ya harusnya. Dikurangi ya, harusnya ke bawah ya. Ya gitulah teman-teman ya, luas dikurang dalam. Maka nanti jadinya gini deh. Volume sama dengan integral gitu. Kan rumusnya pi R kuadrat ya. Pi R luar kuadrat gitu ya. Dikurangi R dalam kuadrat gitu ya. Dikali dx. Nah, si R luar itu apa? R luar itu disebutnya fx gitu. Jadi bisa saya tulis, oh ya, batasnya AB ya teman-teman, dikasih batas, ini adalah A, ini adalah B. Jadi pi-nya boleh keluar, maka nanti jadinya pi integral AB, R luar itu apa? Berarti F kuadrat X dikurangi G kuadrat X gitu. Itu kalau terhadap DX. Kalau terhadap DY gimana? Nah, oh ya, ini namanya metode apa? Namanya metode cincin. Jadi kayak cincin diputar. Ya, kalau terhadap DY juga sama ya. Kalau terhadap DY gimana? Kalau ini terhadap DX. Terhadap DX. Kalau terhadap DY gimana? Kalau terhadap DY. Iya, sama lah ya. Jadi set gitu. Ini gambar singkatnya aja lah kalau ini Mas. Karena gitu. Ini adalah daerahnya. Ini daerahnya. Ini yang mau diputar. Kok jadi warna itu? Ini yang mau diputar terhadap sumbu Y. Kalau tadi udah ada panahnya belum? Oh ini. Kalau ini diputar terhadap apa? Sumbu X. Kalau ini terhadap sumbu Y. Ini adalah X sama dengan FY. Nah, ini adalah X sama dengan GY. Nah, diputar gitu ya. Nah, diputar. Ini adalah sumbu putar berarti. Berarti yang namanya volume sama dengan apa? Volume sama dengan pi kurung buka integral dari bawah ke atas ya. Berarti A ke B. R luar kuadrat berarti R luar itu segini ya. R luar itu segini berarti dia Fx dikurangi R dalam kuadrat berarti segini. Berarti jadinya G kuadrat X dx. Udah gitu. Jadi ini kurang lebih rumus ininya gini. Oke, penggunaannya gimana? Saya langsung aja ya untuk mempersingkat waktu, takut kemalaman. Kita bahas soal itu deh. Kita bahas soal yang tadi yang ditanyain. Apa tuh? Ada dua soal lah ya. Yang pertama soal ini. Yang pertama soal hitunglah volume benda putar ya, harus volume benda putar maksudnya ini ya. Jika dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan X sama dengan 2Y terhadap sumbu Y. Gitu ya. Ya, apa nih dikurangi?
Ada yang salah saya? Dikurangi harusnya? Ya, dikurangi, betul ya. Enggak kan? Enggak ada yang salah ya? Ini sorry, ini saya salah. Tuh kan, ada yang salah nih. Udah mulai error-error nih. Ini mohon maaf teman-teman, ini bukan GX, bukan FX, tapi Y, Y, Y. Karena kan terhadap DY dia-nya. Berarti yang salah ini ya. Nah, ini benar. Oke. Sip. Begitu ya, kalau ini udah benar. Oke, biasanya karena kebiasaan itu pakai DX ya. Jadi DY itu jarang kebiasaan, jadi kadang suka tidak terbiasa nulis. Apalagi kalau buru-buru ya. Oke, saya coba bahas ini ya. Pola benda putar yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat. Sebenarnya kalau Y sama dengan X kuadrat, cara gambarinnya gimana? Ya nanti teman-teman bisa gambarin aja nanti kayak apa? Dibikin nih X-nya min 3. Maka Y-nya adalah berapa? 9. Kalau min 2 4, kalau min 1 1, kalau 0 0, kalau 1 1, kalau gitu ya. Tapi sebenarnya kalau udah paham bentuknya ya namanya Y sama X kuadrat ya langsung aja gambarin kayak senyum aja gitu melalui 0,0 kayak tadi X-nya sama dengan 0, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya 0. Puncaknya 0,0 kan? Min B per 2A. Oh, senyum. Oh, berarti dia melalui 0,0 puncaknya di situ. Berarti kalau digambar, gambarnya gini. Gambarnya begini. Set gitu kali. Kurang simetris. Set. Ya mungkin gitulah ya. Gak usah simetris banget. Maklum, perfeksionis. Tapi itu bisa. Terus abis itu apa? Dan X sama dengan 2Y. Nah sebenarnya kalau X sama dengan 2Y sama. X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya 0. Berarti mau 0,0. Misal kurang boleh teman-teman tambahin. Kayak tadi. Bikin apa? Dibikin kotak ya. Dibikin kotak kayak tadi. Sama kayak X kuadrat ya. Ya ini mah untuk meyakinkan kepada dosen dan atau tutor bahwa kalian nggak ngarang gitu ya. Jadi dibikin aja gini gitu. Kalau min 3 berapa? Kalau min 2 atau mulai misal dari min 2 aja jauh-jauh dari min 3. Min 2, min 1, 0, 1, 2 misal. Kalau min 2 berapa? Kalau X-nya min 2. Ini Y ya. Berarti dibalik ya. Kalau Y-nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Kalau Y-nya min 2, X-nya min 4. Kalau Y-nya min 1, X-nya berapa? Min 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 0. 2, 4. Gambarin. Min 4, min 2. Min 4, min 2 di sini. Min 2, min 1 di sini. 0,0 di sini. Gitu kan? Nanti gambarnya gimana? Gambarnya kayak gini nih. Misal ya. Ini mah sketsa doang. Saya mah ya begitu. Jadi mungkin ya ini juga gini ya. Set. Duh, gambarnya kecil banget lagi. Ya mungkin nih gambarnya kayak gini lah. Pokoknya di sini ada pasti yang tersisanya pasti ada nih yang seuprit gini, tapi kayaknya gambar saya ininya kurang apa? Si senyumnya itu kurang tajam, ini terlalu landai dia. Apa kurang landai malah ya? Nah, pokoknya daerah tersembunyinya ini malah muncul apa nih? Muncul iklan. Terus tadi sampai mana? Ya. Nah, jadi ini itu daerah yang ingin diputar terhadap sumbu ini mubazir banget ya. Luasnya kecil banget yang mau diputar. Jadi ini kalau diputar kan jadi gitu dia. Bayangin. Ya gitu ya. Ya gitulah ininya. Bayangin kayak piringan gitu ya.
Atau gini aja, ya gini aja gitu ya gambarnya. Nah gitu, diputar gitu. Nah poinnya adalah tadi yang paling luar kan ini, diputar terhadap sumbu ya kan. Nah berarti kita yang paling luar kan ini tuh apa yang hijau tuh, y sama dengan x kuadrat. Jadi kalau y nya sama dengan x kuadrat, kita harus cari dalam bentuk x. X nya apa? Akar y. Nah terus kalau yang kuning ini, yang kuning semua juga kuning, yang terdekat dengan sumbu ini ya. Jadi ini tuh luar, ini tuh dalam atau dekat ya. Ya ini yang terdalam ya, jari-jari dalam yang terdekat dengan sumbu. Ini adalah apa? X-nya sama dengan 2y. Nah, karena udah X sama dengan, ya udah ya. Kalau ini kan belum X sama dengan, jadi harus dipindahin jadi akar Y. Nah, batasannya dari berapa sampai berapa? Nah, kita butuh titik potong namanya ini. Nah, ini namanya titik potong. Jadi ini namanya titik potong. Gimana caranya titik potong? Eliminasi atau substitusi. Ya udah, Y-nya sama dengan apa? X kuadrat dan X-nya sama dengan 2Y. Kira-kira apa yang mau disamain? Y bisa, X bisa. Misal X-nya dimasukin 2Y ke sini ya, boleh. Jadinya apa? Y-nya sama dengan 2Y dikuadratin. Jadi berapa 2Y kuadrat? 4Y kuadrat ya. Jadi Y-nya sama dengan 4Y kuadrat. Nanti difaktorin. 0 sama dengan 4Y kuadrat dikurang Y. Berarti 0 sama dengan Y dikali 4Y dikurang Y. Berarti Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan apa? 1/4. Nah, yang ini teh yang 1/4. Kecil banget juga ya. Ya memang mungkin sih. Jadi ininya adalah 1/4. Y-nya 1/4 ya. Kalau Y-nya 1/4 setengah. Kalau Y-nya 1/4 X-nya setengah. Bener juga. Ya udah. Betul. Sudah betul. Iya bener. Takut nggak yakin aja gitu. Jadi ini kita coba cek. Ini tuh adalah 1/4. Jadi yang namanya volumenya adalah apa? Volume sama dengan pi, batasnya dari 0 sampai 1/4 ya. Cuman kalau 1/4 tuh masukinnya agak-agak bete aja gitu. Dari fungsinya apa tadi? X-nya dikuadratin ya. Ya, X kanan dikuadratin. Dikurangi X kiri yang dikuadratin. Bukan X kanan ya sebenarnya. X luar ya. X karena itu tuh diameter terluar kan. X luar dikurangi X kuadrat kiri. dy. Berarti jadinya adalah pi integral 0/4. Apa tuh X paling luarnya tadi? Akar Y. Jadi akar Y dikuadratin gitu. Akar Y dikuadratin jadi apa? Y ya dikurangi apa? 2Y dikuadratin gitu. Mau langsung boleh sebenarnya. Kan ini kan udah X kuadratnya sama dengan Y. Boleh. Ya boleh sih. Tapi sekali lagi penulisan. Ya jadinya ini adalah Y dikurangi 4Y kuadrat. Oke. Gitu. Jadinya adalah apa? Pi berapa nih? Setengah Y kuadrat dikurangi, ini 1/3 ya. Berarti jadinya 4/3 Y pangkat 3. Gitu dikasih batas 1/4 kurang 0. Ya udah deh, silahkan deh. Atau mau dilanjut? Coba kita cek ya. Saya juga penasaran nih angkanya sebagus apa ya. Setengah berarti dikali 1/4 jadi 1/16. Dikurangi 4/3 dikali 1/64 ya. Oke. Terus 0 lah ya. Jadinya adalah 1/32 dikurangi, ini 4-nya coret jadi 16 kali 3 1/48 ya. Ayo 1/32 itu kan 16 kali 2 berarti ini jadinya 96 nih. Berarti 3 di sini 2. Ya, jadinya jawabannya 1/96. Pi. Oh ya, pi-nya lupa ya. Pi-nya ketinggalan. Coba sambil cek lagi ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Barangkali saya juga ada yang salah hitung.
Jadi gitu ya. X sama Y sama X kuadrat gambarnya kayak gitu. X plus 2Y gambarnya gitu. Jadi dibikin kotak-kotak itu aja, kalau X-nya sekian, Y-nya sekian. Nah, ini pakai cincin. Begitu. Ayo, silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Sedikit ngerti, alhamdulillah. Paling satu lagi aja teman-teman ya, saya coba bahas yang tadi. Ada siapa tadi? Ada yang nanya yang orange itu juga sama itu. Jadi ada yang nanya tuh tadi yang orange yang di grup ya. Itu tuh maksudnya partisi ya. Maksudnya partisi aja. Jadi ada curve-nya gini. Ada gitu kan. Di sininya gini. Ininya gini. Ini ada orange. Gambarnya gitu. Mirip tadi yang saya gambar. Ini ya sama dengan akar X. Terus dianya ada gininya. Ininya 4 gitu kan. Terus ininya kuning. Terus diganti deh ininya sama orange. Nah, diganti ininya sama orange, cuman kegedean ya itu tuh. Itu maksudnya kayaknya partisi deh. Jadi daerah idealis pada gemong ini diputar melalui sumbu X. Kalau yang terjadi adalah berapa, ya udah diputar aja. Maksudnya semua si yang kuning ini itu bagian apa ya, partisi itu tadi. Ini sebenarnya kegedean, jadi harusnya kecil banget sini tuh. Cuman dia di zoom gitu. Jadi ini dx segini tuh. Segini adalah akar X gitu ya. Ya kan? Segini itu adalah akar X. Karena akar X kurang 0. Gitu, diputar terhadap sumbu X. Berarti gimana? Berarti yang namanya volume sama dengan pi integral 0 sampai 4. Ini kan 0. Di sini 4. Dari fungsi yang terjauhnya adalah Y sama dengan akar X. Tapi dia dikuadratin, dikurangin 0 kuadrat. Gitu. Dx. Beres nih. Jadi dx ini itu adalah tebal si lingkaran. Ini jadi lingkaran kan gitu. Jadi lingkaran tebalnya itu, tingginya itu adalah dx. Nah, si jari-jarinya itu adalah akar x. Jadi pi r kuadrat dx gitu. Jadi pi r kuadrat dx pi 0 kuadrat dx. Karena dianya terhadap sumbu. Jadi sumbunya itu 0. Y-nya. Ya udah, jadinya adalah apa? Pi dikali integral 0,4 x dx. Terus ya itu ya, setengah x kuadrat, ada pi nya tapi ya lupa y, dikasih batas 40. Jadinya 4 kuadrat 16 bagi 2 8 ya, 8 pi. Satuan pi. Oke gitu ya. Jadi volume agak tercerahkan mungkin ya. Mudah-mudahan jadi semakin paham ya. Coba
Coba saya coba, barangkali ada yang terlewat pertanyaannya. Nah, ini juga ada nih yang bahas. Volume benda putar. Oh, cakram sama cincin ya, sama ya. Oh, yang maksud saya yang kedua ya, betul nih. Metode kulit tabung. Nah, itu pakai 2 pi, betul nih. Ini ada nih siapa yang bikin. Yeni, Yeni itu dosennya. Ya gitu teman-teman. Ini ada yang bahas fisika. Saya kadang baca, kadang sekilas, kadang. Oke gitu ya. Sip, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan lanjutin lagi ya. Jadi kita fokus ini aja ya, tanya jawab aja kali ya. Jadi materi apa yang nanti pekan depan mau dibahas, nanti share aja di grup. Kalau bisa H-1 ingetin ya. Jadi nanti mau bahas tentang ini biar saya juga perlu baca-baca dulu sih. Jadi kadang suka ingat, kadang nggak ingat, kadang oh iya gitu. Atau memang tidak bisa. Jadi bisa aja tidak bisa saya juga. Gitu ya, cukup ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, saya masih belajar juga. Semoga bermanfaat dan tentu saja bermanfaat bagi banyak orang ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain kalau dirasa bermanfaat. Nanti videonya mudah-mudahan bisa saya upload secepatnya untuk belajar, untuk mengulang. Tadi ada yang nanya ya, YouTube saya Gazaritmetika ya teman-teman. Jadi silahkan di subscribe dan ditonton. Oke, sampai ketemu lagi. Oh iya, banyak yang bilang Gazaritmetika itu ini kebetulan aja ya. Oke, ini ya. Jadi YouTube-nya tadi ada yang nanya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.